Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini kita akan masuk ke materi baru pada kelas 9 yang berjudul materi persamaan kuadrat. Nah, apa sih itu pengertian dari persamaan kuadrat dan apa juga yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat akan dijelaskan pada video berikut ini. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita simak video berikut ini. Pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum A X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C-nya adalah anggota himpunan bilangan real R dan A tidak boleh sama dengan 0. A disebut koefisien dari X pangkat 2. Kemudian B disebut koefisien dari X dan C disebut sebagai konstanta. Jadi untuk persamaan kuadrat, ingat ya, yang namanya persamaan kuadrat itu artinya pangkat tertingginya adalah 2. Nah, jadi harus ada yang memiliki pangkat 2, X pangkat 2. Ini disebut sebagai persamaan kuadrat. Kalau nggak ada X pangkat 2-nya berarti bukan persamaan kuadrat ya. Nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu disebut penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Nah, 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat ini nanti akan kita pelajari pada video berikutnya. Nah, sekarang kita fokus saja mengenai pengertian dan akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang kita ke contoh 1. Kita akan menentukan dulu yang manakah yang merupakan persamaan kuadrat. Yang pertama, X pangkat 2 tambah X kurang 2 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya ya, karena ada yang berupa X pangkat 2. Jadi ini persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, X pangkat 2 kurang 4 sama dengan 0. Apakah juga persamaan kuadrat? Ya, karena pangkat tertingginya juga pangkat 2. Lalu yang ketiga, 3X tambah 6 sama dengan 0. Apakah ada yang berpangkat 2? Tidak ada ya, berarti ini bukan persamaan kuadrat. Kemudian 2X pangkat 2 tambah 4X pangkat 3 sama dengan 5. Pangkat 2-nya ada X pangkat 2, tapi ada yang lebih tinggi yaitu pangkat 3, sehingga pangkat 2-nya ibaratnya kalah dengan pangkat 3. Maka ini juga bukan persamaan kuadrat, karena tadi ingat persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2 ya. Nomor 5, 2X pangkat 2 tambah 13X tambah 15 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ya, karena pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian yang keenam, 3X pangkat 2 tambah X sama dengan 0. Apakah juga persamaan kuadrat? Ya, persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Oke. Nah, sekarang contoh kedua, kita disuruh menyelidiki kebenaran pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 sama dengan negatif 2, maksudnya akar yang pertama, dan X2 sama dengan 8. Akar yang kedua adalah 8. Nah, kita akan menyelidiki apakah benar negatif 2 dan 8 ini adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Kemudian yang kedua, X pangkat 2 tambah 2X dikurang 35 sama dengan 0 memiliki akar-akar negatif 7 dan 5. Nah, kita akan mencari kebenaran dari dua pernyataan tersebut. Caranya, yang pertama, kita akan tentukan dulu dari X1 sama dengan negatif 2. Caranya adalah kita masukkan nilai, kita ganti nilai negatif 2-nya ke dalam nilai X. Ya, jadi yang asalnya X pangkat 2 berarti menjadi negatif 2 pangkat 2 ditambah X berarti menjadi ditambah negatif 2 ya. Kemudian dikurang 2. Negatif 2 pangkat 2 berarti kan positif 4 ya. Negatif 2 kali negatif 2 itu kan 4. Kemudian ditambah negatif 2 menjadi dikurang 2. Kemudian dikurang 2 lagi. Berarti 4 dikurang 2 dikurang 2. Hasilnya 0.
berarti sama dengan ini. Berarti benar, ya. Berarti benar. Sedangkan yang X2 sama dengan 8. Kita masukkan ke sini berarti 8 pangkat 2. Kemudian ditambah X berarti ditambah 8 dikurang 2. Hasilnya 8 pangkat 2 itu kan 64. Tambah 8 kemudian dikurang 2. Yaitu hasilnya 64 tambah 8 72. 72 dikurang 2 sama dengan 70. Ternyata tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan ini. Sehingga ini adalah salah. Nah, maka yang benar itu adalah yang ini. Kemudian yang salah itu adalah yang X2-nya. X2-nya 8 ini bukan akar-akarnya ya. Nah, begitu juga dengan yang nomor 2. Kita masukkan dulu nilai negatif 7, baru nanti nilai 5-nya ke dalam persamaan ini. Caranya X pangkat 2 berarti menjadi negatif 7 pangkat 2. Kemudian ditambah 2X berarti ditambah 2 kali negatif 7. Kemudian dikurangi 35. Negatif 7 pangkat 2 adalah 49. Ditambah 2 kali negatif 7 berarti ditambah negatif 14 atau dikurang 14. Kemudian dikurangi 35. Hasilnya 0. 49 kurang 14, 35. 35 kurang 35 sama dengan 0. Berarti benar. Kemudian yang satunya X2 sama dengan 5. Berarti X pangkat 2 adalah 5 pangkat 2 ditambah 2X berarti ditambah 2 kali 5 dikurangi 35. Apakah benar hasilnya 0? Kita akan lanjutkan. 5 pangkat 2 itu adalah 25. 2 kali 5 adalah 10. Dikurangi 35. Berarti 25 tambah 10, 35 ya. 35 kurang 35 hasilnya 0. Berarti benar. Sehingga kedua-duanya ini adalah akar dari X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 35 sama dengan 0 ya. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan banyak akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 bisa mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar real. Banyak akar persamaan kuadrat itu dapat kita lihat dari nilai diskriminan, yaitu yang dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Yang dimaksud dengan BAC ini adalah nilai ininya, A, B, dan C-nya tadi ya. Kalau nanti nilai diskriminannya lebih dari 0, maka dia memiliki 2 akar real yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, diskriminannya 0, maka memiliki 1 akar real atau akar kembar. Kemudian kalau diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak memiliki akar real. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari akar-akarnya X1 dan X2, X1 ditambah X2, penjumlahan 2 akar itu sama dengan negatif B per A. Jadi sama dengan negatif B per A yang ini tadi. Kemudian kalau perkaliannya itu adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. Dan yang ketiga, selisih kedua akar itu adalah dirumuskan dengan akar D per A. Diberi tanda mutlak seperti ini, artinya kalau bilangan negatif, misalnya negatif 5. Ya, kita kasih tanda seperti ini, itu artinya dia sama dengan 5. Artinya ini adalah kurung mutlak, artinya ya, tanda mutlak ya. Jadi negatif kalau dikasih tanda mutlak seperti ini maka dia akan menjadi positif. Misalnya negatif 7 dikasih tanda mutlak maka dia akan menjadi 7 ya. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya seperti apa. Persamaan kuadrat negatif 3x pangkat 2 ditambah 6x kurang 9 sama dengan 0 memiliki akar-akar P dan Q. Tentukan nilai dari P tambah Q dikurang PQ. Cara menyelesaikannya, persamaan kuadrat negatif 3x pangkat 2 ditambah 6x kurang 9 sama dengan 0 ini kan memiliki nilai A. Nah, ini nilai A-nya negatif 3. Kemudian nilai B-nya itu adalah yang ini ya, positif 6. Kemudian C-nya adalah yang ini, negatif 9. C-nya bukan 9 ya, tapi negatif 9. Karena ini masukkan ke sini ya, negatif 9. Sehingga nilai dari P tambah Q dikurang PQ itu akan menjadi P tambah Q berarti kan penjumlahan. Nah, akar-akarnya kan tadi P tambah Q. Berarti penjumlahan 2 akar. Artinya yang ini. Negatif B per A. Ya, yang ini ya. Kemudian dikurang
P kali Q. P kali Q adalah perkalian dua akar. Berarti yang ini. Berarti dikurang C per A. Nah, baru kita masukkan nilainya. Negatif, B-nya tadi 6, A-nya negatif 3, kemudian dikurang C-nya negatif 9, A-nya negatif 3. 6 bagi negatif 3 hasilnya negatif 2 ya, tapi ada tanda negatif di sini. Ini habis, sehingga 6 bagi 3 menjadi 2. 2 dikurang negatif 9 bagi negatif 3, habis ya, negatifnya menjadi positif 3. Berarti 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Jadi nilai dari P tambah Q dikurang PQ sama dengan negatif 1. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang contohnya yang keempat. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 3M tambah 1 sama dengan 0 memiliki dua akar berbeda. Tentukan nilai dari M yang memenuhi. Cara menyelesaikannya, persamaan kuadrat itu memiliki nilai A tadi adalah koefisien dari X kuadrat. Kalau nggak ada, berarti kan ini di depan sini adalah 1, sehingga A-nya 1. Kemudian B adalah koefisien dari X, berarti 6. Nah, sedangkan C-nya adalah konstanta, artinya bilangan yang tidak memuat variabel X. Nah, ini nggak ada X-nya, dan ini juga nggak ada X-nya. Maka inilah yang disebut dengan nilai C. Jadi C-nya 3M tambah 1 ya. Nah, sekarang dua akar berbeda. Yang mana dua akar berbeda? Dua akar berbeda itu adalah yang ini. Nah, berarti D lebih dari 0. Nah, sehingga kita akan menentukan nilai D lebih dari 0. D tadi rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Lebih dari 0, maka kita tuliskan B-nya 6. Berarti 6 pangkat 2 ya. Dikurang 4 kali A kali 1 kali C. C-nya 3M tambah 1. Kita lanjutkan, ininya 36, 4 kali 1 4, berarti 4, kita kali lagi nanti dengan 3M tambah 1, ini kali ini nanti ini kali ini, sehingga hasilnya 36 dikurangi 4 kali 3M menjadi 12M, dikurangi lagi 4 kali 1 menjadi negatif 4. Nah, ini 36 bisa kita kurangkan dengan 4, hasilnya 32, berarti 32 dikurang 12M lebih dari 0. Kita lanjutkan. Nah, ini harus kita pindah ruas. Yang kita pindah ruas yang ini ya, 32 menjadi negatif 32. Sebelah kirinya masih negatif 12M. Nah, maka M-nya adalah lebih besar dari negatif 32 dibagi negatif 12. Berapa hasilnya? Hasilnya negatifnya sama-sama hilang. 32 bagi 12, ini sama-sama kita bagi 4. Hasilnya 8, 12 bagi 4, 3. Nah, kemudian tandanya kenapa jadi bisa berubah? Karena dia dibagi negatif. Ingat ya, semua bilangan kalau kita bagi dengan negatif nanti tanda ininya berubah ya. Yang asalnya lebih dari menjadi kurang dari. Yang asalnya nanti kurang dari, kalau kita dibagi negatif maka akan berubah menjadi lebih dari. Nah, jadi berubah menjadi M kurang dari 8/3. Atau kalau kita jadikan pecahan campuran menjadi M kurang dari 2/3. Oke, semoga bisa dimengerti. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, share, serta subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.